Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di kunci jawaban tema 4 kelas 4 SD halaman 77 sampai 83 subtema 2 pembelajaran 4 di buku tema. Sebelum itu ya, bagi adik-adik yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 4 kelas 4 halaman 77 sampai 83. Ini dia kunci jawaban halaman 77 sampai 78. Hebatnya dokter kami, ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota yang peroleh beasiswa fakultas kedokteran. Setelah lulus ia praktik di rumah sakit umum kabupaten. Setelah lulus, semenjak ia pulang dan praktik di balai kesehatan desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-cita menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak membuat untuk membantu pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama dipraktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai orang dokter bisa bermanfaat di kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk menit saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan. Ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda yang memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, plasma kasih dan imunisasi. Baginya generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka dia mengumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah kering jenis apa saja yang bisa daur ulang, botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendidik ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Jawabannya adalah beliau praktik di balai kesehatan desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. 2. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Silahkan dicatat dulu. Tiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Jawabannya adalah dampak tindakan Dokter Rana warga bagi warga berani menjadi berobat dan warga aktif dalam bijak mengelola sampah. Itu dia jawabannya nomor 3. Silahkan dicatat. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Ini dia jawabannya. Sikap dari Dokter Rana
Ini dia tanggung jawab, suka menolong, dedikasi, kerendahan hati. Ini dia pendapatku. Dokter Rana sangat bertanggung jawab dalam kesadaran hidup masyarakat desa. Dokter Rana mau menolong warga yang tidak mampu. Dokter Rana ya, Dokter Rana ini ya, Dokter Rana sebenarnya mau menolong warga yang tidak mampu agar mendapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Dedikasi yang ditujukan Dokter Rana ya, bukan Ratna. Rana. Jadi Dokter Rana ya, bukan Dokter Ratna, salah ini. Dedikasi yang ditujukan Dokter Rana patut kita contoh, walaupun beliau merantau jauh namun lebih memilih membangun kampungnya. Dokter Rana mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan harusnya hanya dibayar dengan sampah. Baik adik-adik, silahkan dicatat jawabannya. Baik, apabila sudah dicatat kita lanjut adik-adik. 5 hal baik apa yang bisa aku contoh dari Dokter Rana. Hal baik yang bisa dicontoh adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dokter Rana dalam menolong warga. Dari Dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Silahkan dicatat adik-adik. Ini dia jawabannya nomor 5. Jawaban dari nomor 5 ya. Baik, kunci jawaban halaman 79. Ayo berdiskusi, masih ingatkah kamu dan cerita Dayu yang diajak oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu terjadi? Jawabannya Apa? Jawabannya membuat kesepakatan kelas sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lainnya. Baik, Desya. Kesepakatan kelas dengan teman-teman sebentar, teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu. Jawabannya adalah siswa bekerja sama membuat kesepakatan kelas dengan referensi gambar di atas dan kreativitas dari siswa dan teman-temannya. Jika perlu libatkan juga wali kelas adik-adik. Baik, silahkan dicatat adik-adik dulu jawabannya. Lanjut, kunci jawaban halaman 80 dan 81. Berarti pemangudi adalah petani yang rajin, ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambar peta sawahnya. Apakah kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawah tersebut? Ayo berlatih menghitungnya. Kita akan berlatih menghitung luas dan keliling gabungan. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Gambar halaman 80. Jawabannya ini dia, hitung luas A sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 cm. Hitung keliling A sama dengan 2 kali 5 tambah 2 kali 3 sama dengan 16 cm. Hitung luas B 3 kali 5 kali sama dengan 15 cm. Hitung keliling B sama dengan 2 kali 5 tambah 2 kali 3 sama dengan 16 cm. Silahkan dicatat adik-adik.
Persegi panjang A dan B. A, gabungan apa yang terbentuk? Jawabannya adalah persegi panjang. B, hitunglah panjang dan lebar dari gabungan berikut. Gabungan baru. Jawabannya panjang 5 tambah 5 sama dengan 10 cm, lebar 3 cm. Itu dia. Nomor C, hitunglah luas dan keliling bangun gabungan tersebut. Jawabannya luas panjang kali lebar sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30 cm pangkat 2. Keliling sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali 10 tambah 3 sama dengan 2 kali 13 sama dengan 26 cm. Silahkan dicatat adik-adik. Nomor 2, coba bandingkan luas bangun gabungan dari hasil penjumlahan luas bangun A dan B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Jawabannya luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun. Nomor 3, coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan keliling bangun A dan B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Keliling didapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Silahkan dicatat adik-adik. Kunci jawaban halaman 82 dan 83. Apakah luas semua bangun gabungan tersebut sama? Apakah keliling semua bangun gabungan tersebut sama? Jadi luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Sementara itu keliling dapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Kalian sudah belajar tentang cara menghitung luas bangun yang digabungkan. Sekarang coba kalian hitung luas sawah Paman Udin. Ini dia. Panjang 60, lebar 20, dan ada yang 30 juga, 30 meter. Itu luas sawah Paman Udin. Jawabannya adalah luas persegi tambah luas persegi panjang sekali S tambah P kali L. 30 kali 30, 30 kali 20, 900 meter pangkat 2 tambah 600 meter pangkat 2 sama dengan 1500 meter pangkat 2. Nomor 2, pada saat panen tiba biasanya setiap 100 meter pangkat 2 tanah menghasilkan 80 kilo padi. Berapa berat padi yang didapatkan pada waktu panen? Ini dia jawabannya adik-adik. Jawabannya 1500 pangkat 2 bagi 100 sama dengan 15. Hasil padi sama dengan 15 kali 80 sama dengan 1200 kilogram. Nomor 3, harga 1 kilogram padi adalah
5.500. Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya, berapa uang yang didapatkan? Jawabannya adalah uang yang didapatkan adalah 1.200 kali 5.500 bagi 2 sama dengan 6.600 bagi 2 sama dengan 3.300.000. Ini dia jawabannya adik-adik. Silahkan dicatat. Nomor 4, Paman Udin ingin membeli lagi sawah 200 meter. Pangkat gambarlah kemungkinan bentuknya. Ini dia adik-adik. Sudah dicatat nomor 3 ya. Ini dia gambarnya. Ini dia jawabannya ya, nomor 4, 200 meter pangkat 2. Ayo renungkan nilai-nilai apa yang kau pelajari. Apakah kamu sudah mempelajari kesepakatan kelasmu? Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tua pentingnya kesepakatan kelas. Mintalah pendapat mereka supaya kamu bisa melaksanakan dengan baik. Adik-adik, baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban dari halaman 76. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga adik-adik kedepannya sudah bisa belajar tatap muka ya. Kakak doakan ya adik-adik ya. Semoga kita sudah bisa belajar tatap muka. Ini dia jawaban lainnya adik-adik ya. Apabila ingin mencari kunci jawaban lain, sana ya adik-adik ya. Tunggu adik ya. 9. Ini dia tadi ya, nomor 88, halaman 88.1. Ini dia jawabannya. Sama ya adik-adik ya. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban halaman 77 sampai 83. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga kedepannya kita sudah belajar tatap muka adik-adik ya. Tetap semangat belajar ya. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru.
Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.